tunjangannya gitu, lebih fokus ke gaji pokoknya gitu. Misalnya dia nggak mau, misalnya bapak segini all in, nah apa bapak gajinya 22, nanti ada tunjangannya begini. Kalau saya minta dinaikkan aja tuh UMR. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman ya di channelnya Komatsu Indonesia. Oke, di sini teman-teman, semoga semua pada sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan tetap semangat ya. Hari ini saya akan berbagi nih teman-teman ya. Tadi malam Mas Novian itu tanya, "Bang, kalau misalnya kita melamar kerja itu apa sih Bang yang ditanyakan rata-rata ya? Rata-rata maunya apa sih yang dipertanyakan waktu interviewnya ya, mungkin ya, bukan tes lapangannya tapi tes interviewnya ya." Oh, itu pertanyaan yang bagus tuh, pertanyaan yang luar biasa. Jadi begini ya, ini menurut pribadi pengalaman saya loh ya. Jadi kalau misalnya ada yang lain mungkin yang ada yang mau komen atau ditambahkan silakan, tapi ini versi pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi kalau pribadi saya sendiri ya, tergantung perusahaannya teman-teman ya, tergantung perusahaan. Saya dulu daftar di 3 perusahaan berbeda, itu pun jawaban pertanyaan dan pertanyaan sama pokoknya versinya lain-lain lah. HRD-nya itu bertanya ya, ininya pengetesannya. Kalau yang umum ya, itu kalau misalnya kita ada dipanggil, itu kan berarti kan kita sudah memenuhi syarat ya. Kalau misalnya kita dipanggil untuk diinterview ya Mas Novian ya, itu biasanya kan kita sudah memenuhi syarat. Itu yang sering paling ditanya itu cuman pengalaman kerja sama surat pengalaman kerja, pernah bawa alat apa aja dan berapa tahun ya. Nanti kalau misalnya mungkin ada tambahan-tambahan yang lain, paling hidrolik, oli, tentang seputar alat berat ya. Tapi kalau yang umum itu ya pengalaman kerja sama alat yang pernah dibawa, terus SIO-nya apa, punya SIO B1, B2 atau Silver, itu biasanya yang umum ditanyakan ya, rata-rata ditanyakan itu. Kalau kita kan ini dalam artian kita dipanggil untuk interview ya, biasanya begitu, dan minta gaji berapa sama minta gaji berapa sama dulunya gajinya berapa gitu ya. Itu yang rata-rata itu ya. Oke. Kalau yang pertama dulu ya, pertama dulu saya daftar kerja pas mau menjadi helper mengenal ini ya. Itu biasanya yang dipertanyakan tuh untuk yang paling pemula lah, istilahnya paling pemula di perusahaan, yang istilahnya kita daftar yang paling pemula itu, kita yang dipertanyakan tuh pasti begini, kamu di sini nyari apa gitu loh Mas ya, kamu di sini nyari kerja tuh mau nyari apa gitu istilahnya kan. Itu kalau yang bagi-bagi pemula itu, kalau misalnya lagi ditanya pertama kita kerja di perusahaan, itu pasti grogi, pasti jawabannya mencari pengalaman atau apa gitu ya. Itu jawabannya kalau misalnya mencari pengalaman itu kurang lah, misalnya jawabannya itu kurang pas lah menurut saya ya. Jadi kalau misalnya ini mencari rezeki lah, maksudnya buat tambahan rezeki, buat bantu orang tua atau apa kan, buat masa depan lah istilahnya begitu ya. Terus habis itu nanti kita ditanya lagi, kita pernah kerja di mana, itu yang terutama. Dulunya pernah kerja di mana, terus berapa tahun gitu ya, skill apa yang dimiliki begitu ya. Nah, terus akhirnya saya masuk di situ, diterima karena sesuai dengan kriteria apa yang dicari ya. Terus saya sudah jadi operator, dari helper terus ke operator ya. Setelah dari operator, saya daftar kerja di PT Pratama Nusantara Sakti ya, di Lampung. Dia masuknya di Palembang, tapi kalau jalurnya lewat Lampung di Bratasena ya, Wajitu, maaf. Nah, di situ saya dulu daftar di situ, banyak versinya. Yang pertama itu tes logika ya, maksudnya tes tertulis. Nah, di situ saya dihadapkan dengan yang pertama itu 150 soal.
yang kedua itu 300 soal, yang ke pokoknya 600 bertahap 150 soal itu sekitar dikasih waktu 15 menit, jadi sedapatnya gitu ya. Jadi di situ ada pertanyaan istilahnya sebelum melakukan mengoperasikan alat apa aja yang perlu diperhatikan, contoh cek ini kan. Bagaimana kalau misalnya kita mundur kecepatan seperti itu, apa yang perlu dicek, bahan bakar misalnya, begitu jawabannya begitu. Pokoknya seputar alat berat lah, sama kayak kita waktu pengambilan SIO ya. Kalau misalnya ada di perusahaan-perusahaan itu jawabannya itu sama seperti kalau kita mau pengambilan SIO ya. Nah, terus habis itu saya di situ ditanya kan, lolos ya. Yang pertama saya lolos. Tes pertama itu tes logika itu lolos. Terus tes yang keduanya itu saya ditanya tentang skill yang saya miliki ya, maksudnya skill yang saya miliki. Bapak bisa alat apa aja gitu. Yang pertama ya, saya ngomong kalau saya bisa mengoperasikan doser dan loader kata saya kan, tapi saya lebih fokus ke loader. Terus dia ngomong, Bapak kalau misalnya nih diterima di perusahaan saya, Bapak minta gaji berapa begitu kan. Nah saya ngomong, ya Ibu mau ngasih berapa. Nah, pasti dia tanya dulu gaji kita berapa, itu pasti ditanya dulu Bapak kerja di sana gajinya berapa, dari dia jadi pertimbangan gitu kan. Misalnya kita ngomong 3 juta atau 3,5 atau 4 juta, pasti nanti dia bakal minta slip gaji kita ya. Tapi lain kalau kita kerja dari kontraktor. Kalau kita ngomong dari kontraktor ya mungkin kita bisa ngomong kita dari gaji, bisa dari ngambil dari HM atau dari apa ya. Tapi penting kita sudah sesuai dengan kriteria apa yang dicari sama perusahaan itu ya. Terus oh ya, jadi Bapak bisa mengoperasikan apa saja katanya kan. Saya bisa mengoperasikan well loader dan saya juga bisa mengoperasikan doser kan. Terus nanti kalau misalnya Bapak nih bisa diterima di perusahaan saya, Bapak minta gaji berapa, Ibu ngasih berapa kan. Bagaimana kalau misalnya sekian gitu kan. Terus saya ngomong ya ditambahin lah Bu, untuk pertimbangan kan kata saya juga bisa loader, saya juga bisa doser gitu gini kan. Nanti dia bakal ngomong, nanti ditanya lagi sama dia itu, gimana Pak, doser itu Bapak pernah melakukan apa aja, makanya yang pernah dilakukan di kerjaan itu apa misalnya kan. Ya kita jawab sesuai apa yang pernah kita kerjakan gitu loh misalnya. Tapi jangan bohong ya, jangan istilahnya apa ya, kita belum pernah melakukan tapi kita bohong begitu loh ya. Nah kita ngomong aja, kalau dulu saya buka hutan misalnya kan, buka ladang, buka kebun misalnya. Nanti dia ngomong, kalau caranya merobohkan pohon itu gimana Pak, masih kan gitu kan. Ya jadi pohon itu begini Bu ya. Nah, nanti kita dorong ke sana, kita ambil akar yang dari sebelah kanan kiri, dari ini nanti kita dorong pasti roboh. Cukup 3 kali dorong Bu, kanan kiri gitu kan. Oh ya, kalau loader Pak, saya pernah di Bagas reklamer. Nah kalau misalnya di loader itu yang pasti yang ditanya di perawatan, pasti dia nanya gitu kan, Bapak udah berapa tahun bawa alat, Bapak udah ini ya, pasti ditanya seperti itu. Nah, terus sekarang nih yang modern, sekarang kan modern ya, maksudnya tuh yang ditanya pasti yang pertama, misalnya kayak di perusahaan tambang ya, kayak kemarin saya mencoba kan di perusahaan tambang tapi cuman iseng-iseng ya, kalau lihat video saya yang lalu-lalu ya. Jadi saking penasarannya saya, karena saya tuh terbiasa hidup di perusahaan teman-teman ya. Jadi di perusahaan gitu. Jadi kemarin kan ada saya mencoba kan melamar di Kalimantan di Batubara kemarin kan. Nah pasti dia yang ditanya itu Bapak, misalnya kita daftarnya di loader ya misalnya, pasti ditanya Bapak udah kerja di loader berapa tahun misalnya. Saya jawab, saya dari 2010 bawa loader. Bapak pernah bawa alat apa aja, begitu pasti ditanya begitu.
Kalau kita jawab aja ya, saya di sini bawa Komatsu bawa apalah misalnya, bawa alat ini udah berapa tahun misalnya ya, kita jawab aja, kita di sini misalnya udah 2 tahun 3 tahun, kasih nanti sama dia ditanya, Bapak punya B1 B1 atau SIO, B2 atau SIO misalnya, dia jawab nanya begitu ya, kita jawab aja apa ada SIO, ada misalnya kita punya SIO punya ini, tapi kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada. Nah pasti kalau misalnya lebih mantapnya itu kita punya SIO sama kita punya Shiver ya. Nah Shiver itu lebih dari SIO, makanya itu asli perusahaan yang ngeluarin gitu loh. Jadi kalau SIO kan untuk umum, tapi kalau Shiver itu dibuatkan untuk umum gitu loh. Jadi kita dibuatkan, misalnya saya di perusahaan sini, nah kerja di sini berapa tahun, sama pengalaman kerja itu insya Allah rata-rata banyak diterima. Tapi kalau misalnya setelah itu ditanya-tanya itu tentang, habis itu minta gaji berapa, minta ini berapa, begitu ya. Nah biasanya hal yang paling umum, istilahnya paling umum ditanyakan tuh paling ya sekitar oli ya. Misalnya, Pak kalau misalnya ganti oli itu berapa? Nah, 1000 Bu, misalnya 500 Bu, kalau alat besar saya pakai loader itu biasanya 500 rata-rata mesin besar, jadi 500 HM itu maksudnya dari 0 ke 500. Kalau oli transmisinya biasanya saya 1500, kadang 2000 begitu ya. Begitu juga oli transmisi sama oli gardan ya. Paling rata-rata yang tanya begitu. Terus soal-soal tentang perawatan itu ya mungkin dulunya pernah tanya dulu, Bapak ada helper enggak, ada ini enggak, terus nanti kan jadi pertimbangan, Pak kalau saya di sini nggak ada helper, misalnya ini berapa. Nah kalau sudah interview tanya jawab begitu semua ya, nah pasti endingnya itu nanti lari ke gaji ya, misalnya upah ke upah. Nanti biasanya kalau ke upah itu ya, nanti kita ditanya begini, kalau ditanya upah itu biasanya ya yang sudah ditambang itu dia kayak teman saya kemarin yang habis keluar dari sini, dia basicnya 3000 ya, 3 juta ya. Terus dia dapat HM, per HM nya itu 15.000 apa 13.000 begitu ya. Terus nanti dia dihitung dengan grid masa kerja, apa grid gitu loh, maksudnya kan dia kontrak 6 bulan. Kalau dia kontraknya bagus, nanti dia bulan depan dia udah kontrak 6 bulan lagi, 1 tahun pengangkatan karyawan misalnya ya. Nah nanti dihitung dari gridnya, kalau dia bagus gridnya naik, jadi yang buat naik itu basicnya tadi itu, kalau dia dihitung dari grid. Misalnya satu bulan ini dia nggak ada masalah, misalnya nggak ada kecelakaan kerja, nggak ada keterobohan, tidak melawan pimpinan misalnya ya. Nah insya Allah nanti itu dari gridnya itu tadi dia naik lagi gajinya yang dari 3000 lagi. Nah nanti dia berdasarkan HM. Nah kalau menangnya di tambang rata-rata itu dia seper 3 bulan dia dapat cuti 14 hari per 3 bulannya ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya pribadi dan teman-teman saya yang ada di tambang ya khususnya ya. Terus masalah itu kalau misalnya kita di perusahaan, kayak saya kemarin dapat tawaran juga di Muria Sumba Gula Manis di NTT ya. Nah di situ saya dari teman lobby, tapi saya udah mantep di perusahaan ini ya saya. Yang pertama ini perusahaan ini ada masjidnya, saya senang di sini. Terus rata-rata seiman dengan saya begitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman misalnya di perusahaan ya, misalnya kalau ditanya misalnya, Pak, Bapak minta gaji berapa misalnya begitu ya, jawab aja begini, misalnya Bapak saya basicnya sekian, misalnya basicnya Bapak misalnya 2 juta 200 ya. Nah Bapak dapat tunjangan ini, pokoknya nilainya itu bisa nyampe 4 atau 5 bahkan lebih, padahal gaji kita itu tadi 22 misalnya. Nah itu kalau saya pribadi itu mending dipikir ulang, makanya dipikir ulang begini, jangan tergoda sama gaji itunya ya. Tapi kalau luar pulau loh, misalnya di Kalimantan atau di NTT atau di mana ya, jangan tergiur dengan tunjangannya gitu, lebih fokus ke gaji pokoknya gitu. Misalnya
dia nggak mau, misalnya bapak segini all in, nah apa bapak gajinya 22 nanti ada tunjangannya begini gini. Kalau share minta dinaikkan aja tuh UMR-nya ya, gaji pokoknya 22. Tapi kalau misalnya teman-teman mantapnya itu di ini ya, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka ke all in. All in itu begini, misalnya saya per bulannya dapat 6 juta. Ya itu aja 6 juta terus begitu loh. Misalnya saya 6 bulannya dapat 5 juta atau 4 juta misalnya. Ya segitu terus aja kita mintanya. Jadi sewaktu kita perusahaan tidak produksi atau tambang itu muatannya, pengeluarannya atau ini apa pemasukannya kurang, jadi tidak nantinya tidak pengaruh di gaji kita, karena tidak akan mengurangi basic kita. Tapi kalau misalnya ada tunjangan, misalnya tunjangan ini misalnya ini, nanti itu bisa dihilangi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang ditanyakan biasanya buat Mas Novian tadi itu biasanya yang ditanyakan kalau di perusahaan tuh cek oli ya, HM-nya berapa yang perlu diganti, sudah pernah bawa alat apa aja, sudah berapa tahun, apa yang dimiliki SIM-nya lah istilahnya, apa B1 atau B2 atau shipper, dulu pernah kerjaan di perusahaan mana dan gajinya berapa, itu pasti itu ya. Oke ya, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan mohon dipertanyakan, dan terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe khususnya terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe-nya, dukungan subscribe-nya, semoga channel saya berkembang dan nanti saya ini apa akan lanjut terus lah ini. Nanti kalau misalnya ada yang pengen belajar ya, kita belajar bareng-bareng ya. Insya Allah nanti saya ini minggu-minggu ini ada anak yang mau belajar ini ya dari luar ya. Insya Allah ya, maksudnya dia pengen belajar, nanti coba-coba dulu lihat situasinya ya. Kalau misalnya bisa ya kita belajar bareng ya. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman semua. Terima kasih, mantap, salam Komatsu Indonesia, mantap.